Innakum sesungguhnya kalian hafazatun menjaga ala amalin atas amal abdi hambaku, wa ana sedangkan aku raqibun lebih tahu ala ma fi nafsihi atas apa yang ada di dalam hatinya. Inna abdi sesungguhnya hambaku hadza yang ini akhlasa ikhlas li kepadaku amaluhu di dalam amalnya. Faktubuhu maka tulislah ia fi illiyina di dalam surga illiyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Abu Bakar dari bin Abu Maryam dari Dhamir bin Habib, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yarfa'una 'amala 'abdin min ibadillah. Sesungguhnya malaikatnya Allah itu mengangkat amal seorang hamba di antara banyaknya hamba Allah. Ya, malaikat itu ada yang mengangkat amalnya hamba, mengangkat amalan hamba di antara hamba-hamba yang lain. Ada satu yang diangkat sama malaikat. Ya, fayastakfirunahu. Malaikat menganggap bahwasanya amalnya itu dahsyat, banyak. Yang diangkat oleh malaikat dari seorang hamba tadi itu dianggap sama malaikat amalannya itu banyak. Ya, wa yuzakkunahu dan suci amalannya. Ya. Kemudian hatta yantahu bi ila haitsu syaa Allah. Kemudian Allah perintahkan untuk diletakkan di satu tempat amalan tersebut yang dikehendaki Allah di kerajaannya Allah. Amalannya diperlihatkan di hadapan Allah, kemudian Allah perintahkan meletakkan amalan itu di situ, ya, di satu tempat di kerajaan Allah yang dikehendaki Allah. Taruh di situ amalannya. Kemudian bagaimana? Fayuhi, maka Allah berfirman, ya, Allah berfirman kepada malaikat, innakum hafazatun ala amali abdi. Kamu itu para malaikat adalah malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu malaikat yang menjaga amal hamba-hamba Allah. Kamu itu telah menjaga amal hambaku, kata Allah. Sedangkan aku raqibun lebih tahu ala ma fi nafsi atas apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kalian sudah jaga itu amal para malaikat hafazah, kalian itu sudah menjaga amal hambaku. Ya, ketika diperlihatkan di hadapan Allah amalnya, dianggap malaikat banyak amalan itu, dianggap malaikat amalan itu suci, diperlihatkan di hadapan Allah, kata Allah, kalian sudah menjaga amal hambaku. Tapi aku, kata Allah, sedangkan aku lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati hambaku itu, kata Allah. Inna abdi hadza, sesungguhnya amalan yang dikerjakan oleh hambaku ini lam yukhlis, enggak ikhlas, kata Allah. Kalian anggap amalnya banyak, kalian anggap wahai para malaikat amalnya itu suci, padahal aku lebih tahu isi hati hambaku. Ya, hambaku yang ini nih, yang kalian anggap amalnya suci dan banyak itu enggak ikhlas di dalam beramal kepadaku. Faktubuh, maka kalian tulis, catat dia. Di mana? Fi sijjin, di neraka sih. Padahal malaikat tuh sudah, wah ini amalan keren nih, amalannya banyak nih, berbobot nih, amalannya suci nih. Kata malaikat, diangkat amalan hamba di hadapan Allah, taruh di situ amalannya, taruh.
Malaikat, kamu sudah menjaga amalan hamba-hambaku. Tapi tahukah kalian, aku itu lebih tahu daripada kalian tentang hati hambaku itu. Hambaku yang kalian anggap amalnya suci, yang kalian anggap amalnya itu dahsyat dan banyak, dia itu enggak ikhlas beramal, kata Allah. Faktubuhu, maka catat dia, tulis dia, fi sijin, untuk masuk ke neraka sijin. Na'udzubillah min. Wa yas'aduna, sedangkan pada satu saat yang lain malaikat itu naik lagi, bawa amal lagi, bi amali abdin, ya, bawa satu amal hamba lagi. Fa yastaqillunahu, malaikat anggap itu amalan yang dibawa itu sedikit. Amalan apaan ini? Cuma ngebalikin kecoa misalnya, sepele begitu mah ya. Kecoa lagi terbalik nggak bisa bangun kan, dia minta tolong, betul. Kita bismillahirrahmanirrahim, dalam hati tuh niat menolong karena Allah, niat nolong kecoa karena Allah, bismillah. Dibalikin aja tuh kecoa. Amalan apaan nih, kata malaikat? Sepele nih amalan, cuma ngebalikin kecoa. Ya, sampai malaikatnya itu wayah koruna. Malaikat itu seperti mengejek, mencela, agak sedikit menghina. Begitu. Ini mah amalan sepele, ini mah enggak berbobot sama sekali di hadapan Allah. Ngapain saya angkat juga kan ya? Tapi tetap diangkat karena malaikat itu tetap menjalankan perintah Allah dan harus patuh. Taruh di situ, di satu tempat yang dikehendaki Allah, di kerajaannya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi kepada para malaikat. Apa yang difirmankan Allah? Innakum hafazatun ala amali abdi. Kamu itu sudah jagain amal-amal hambaku. Ya, wa ana raqibun, sedangkan aku lebih tahu, kata Allah. Alama fi nafsi, atas apa yang ada di dalam hati hambaku itu. Ya, hati hamba itu. Inna abdi hadza, sungguhnya hambaku yang ini nih, yang kalian anggap amalnya itu sedikit, wahai para malaikat, yang kalian anggap amalnya itu sepele, wahai para malaikat, ya, itu ikhlas, dia itu ikhlas, ya, li amalahu, dia ikhlas beramal kepadaku tuh, dia ikhlas. Faktubu, ayo catat sama kalian, wahai para malaikat. Dicatat di mana? Fi illiyin, masukkan dirinya ke dalam surga illiyin. Nah, ini unik hadisnya ya. Jadi ada malaikat yang suka membawa amal-amal hamba di hadapan Allah. Ya. Dikatakan bahwa setiap hari Kamis itu amalan hamba itu dilaporkan ke hadapan Allah, naik, diangkat ke hadapan Allah. Nah, diangkatnya itu kemana? Ke satu tempat di kerajaan Allah yang dikehendaki oleh Allah, diperlihatkan di hadapan Allah. Malaikat itu kondisinya ada dua. Kalau ngelihat amalan hamba, wah, nih hamba nih habis haji nih, keren nih amalannya, banyak nih pahalanya pasti, dan amalannya suci di hadapan Allah. Bawa aja dengan bangga tuh malaikat, bawain amal hamba, amalan haji nih. Pas sampai di hadapan Allah, taruh di situ. Tahu nggak? Aku tuh lebih tahu isi hati hambaku itu. Walaupun kamu anggap itu amalan haji itu banyak, kamu anggap itu amalan hambaku yang ini nih, ya suci hajinya, aku lebih tahu, kata Allah, dia hajinya nggak ikhlas. Ya, maka sudah, jangan catat dia di surga ilin, masukkan saja ke neraka sijil. Padahal amalannya haji, masya Allah. Di sisi yang lain, ketika diangkat itu, misalnya di hari Kamis itu ada diangkat, kita cuma nolongin semut kecebur. Semut lagi tenggelam di mana? Di teh manis kita. Bikin teh manis, kemudian ada semutnya tenggelam, dan kita lihat dia masih bergerak-gerak. Kita tolongin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil ya, niat menolong semut karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
diambil. Pas ditaruh di tempat yang lain, dia jalan lagi ke semut. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, amalan itu tuh dilaporkan juga di hadapan Allah oleh malaikat. Kata malaikat sambil bawa amal hamba yang ini nih, amalan apaan ini? Cuma nolongin semut kejebur. Ya, amalan sepele, pasti nggak berharga apa-apa di hadapan Allah. Kata malaikatnya. Pas sampai di hadapan Allah, taruh amalnya di situ, di satu tempat yang itu kerajaannya Allah, yang dikehendaki Allah. Pada saat diletakkan amal itu, Allah berfirman, malaikat, kamu memang sudah menjaga amal hambaku, tapi aku tuh lebih tahu terhadap hati hambaku. Ya, hambaku yang ini nih, walau kau anggap itu amalannya cuma sepele, walau kau anggap, hei para malaikat, amalnya itu sedikit, tahu nggak? Itu amalan hambaku yang ini ikhlas. Maka jangan rendahkan amal hambaku walaupun sepele semacam ini. Ya, faktubu, maka tulislah dia fi illiyin, masukkan ke dalam surga illiyin. Padahal cuma nolongin kita kadang nggak peduli, melangkah pun ada semut kita nggak peduli kan? Mau diinjak, mau keinjak, nggak peduli. Ya. Padahal semut itu salah satu keluarganya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ratu Balkis bawain emas, intan, permata ke hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak peduli. Kata Nabi Sulaiman apa? Tuh, keramiknya, tehelnya tuh permata semua. Ya, tahu emas yang kau bangga-banggakan Ratu Balkis tuh buat kandang sapi. Kandang sapinya dibikin dari emas, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, masya Allah. Ya, tapi ketika semut itu bawa satu butir gula yang dipersembahkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman berkata apa? Wahai keluargaku, silakan. Dan mangap itu Nabi Sulaiman, semutnya naik, masukin itu satu butir gula ke dalam mulut Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berterima kasih kepada semut. Ya, diterima oleh gitu. Hati-hati, jangan pernah meremehkan amal kecil, ya. Walaupun sekecil apapun jangan diremehin. Hatta sampai-sampai amalan seperti menolong semut tadi, bisa jadi hal itulah yang menyebabkan kita masuk surga illiyin, masuk surga yang paling tinggi. Illiyin itu artinya paling tinggi. Nah, kita bahas sedikit boleh mengenai sijin dan illiyin. Sijin dan illiyin itu dua tempat simpanan. Sijin dan illiyin itu dua tempat simpanan, dua tempat simpanan kitab. Sijin dan illiyin adalah dua tempat simpanan kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Di surah Al-Mutaffifin ayat 8 sampai 9. Yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 8 sampai 9 dan ayat 18 sampai 21. Ayat 8 sampai 9 dan ayat 18 sampai 21. Ya, mengenai sijin Allah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Dan tahukah engkau apa itu sijjin? Kitabun
kitab yang berisi catatan amal keburukan. Ya, jadi sijin itu apa kata Allah? Kitab yang berisi catatan amal keburukan. Mengenai illiyin, Allah Subhanahu wa taala berfirman sama di surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang yang berbakti itu benar-benar tersimpan di dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kalian apakah yang disebut illiyin itu? Kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat muqarrabin. Ya, muqarrabin itu malaikat yang dekat dengan Allah, yang didekatkan oleh Allah kepada Allah, itu namanya malaikat muqarrabin. Ya, jadi sijin, ya, itu asal katanya dari sajana yasjunu sajna, artinya memenjarakan, menahan, menyembunyikan, ya, mencabut. Artinya juga buku tahanan gitu ya, buku catatan keburukan, ya. Ibnu Katsir itu berkata sajnan itu artinya sempit, dan di dalam kitab Ibnu Katsir juga itu disebutkan bahwa sijin itu berarti lapis bumi yang paling bawah, yang ketujuh. Kalau dilihat di penelitian, ternyata lapis bumi paling 7 itu yang paling panas. Semakin ke dalam bumi, semakin panas. Inti bumi itu udah kayak neraka panasnya. Nauzubillah, ini catatan bagi orang-orang yang amalnya itu buruk, mereka tuh nanti dimasukkan ke neraka yang paling panas, maksudnya begitu. Catatan amalnya disimpannya di mana? Di sijin, di bumi lapis ketujuh. Sedangkan kalau illiyin itu asal katanya dari ala ya'lu uluwan, artinya apa? Tinggi, artinya di atas, artinya mulia, artinya lebih baik daripada semuanya. Itu. Di antara yang lain itu yang paling tinggi, yang paling baik itu namanya illiyin. Ya. Sesuatu lebih tinggi daripada sesuatu yang lainnya itu namanya illiyin. Ya. Sama seperti langit yang ada di atas bumi kita nih, langit-langit itu namanya illiyin. Maka orang-orang yang amalnya itu baik, ikhlas, diterima di hadapan Allah, itu amalnya disimpan di illiyin, langit ketujuh. Kalau sijin bumi lapis ketujuh, kalau illiyin langit lapis 7. Yang paling ujung, yang paling 7, yang paling atas, yang paling 7, yang paling atas, yang paling dimuliakan Allah, tempat yang paling dimuliakan Allah. Mudah-mudahan amal kita tergolong amal-amal illiyin yang disimpan di tempat yang mulia dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di sijin, bukan di lapis bumi yang paling bawah yang hina dan rendah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan amal kita tergolong amalan orang-orang abrar yang illiyin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.